Perkenalkan, nama saya Florentius Mikael, kelas M2 NIM 2210417661. Mata kuliah Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan menjawab langsung jawaban dari soal UTS Manajemen Pemasaran. Langsung saja, saya akan menjawab jawaban nomor 1. A. Ya, wajib memiliki buku e-marketing karena di dalamnya terdapat materi tentang manajemen pemasaran dan dapat mempermudah menjawab soal yang diberikan karena di situ terdapat materinya. B. Tujuan saya mengikuti kuliah manajemen pemasaran untuk belajar dan mendalami pengetahuan saya tentang manajemen pemasaran. C. Saya menghadiri perkuliahan manajemen pemasaran sebanyak 7 kali atau selalu hadir karena ingin memenuhi mata kuliah manajemen pemasaran, menambah ilmu dan belajar. D. Ya, saya aktif di kelas. E. Tugas yang sudah saya kerjakan ada 4 tugas. Yang 1, 2, 3 berbentuk video record. Tugas keempat berbentuk file isi tugas di video pertama, yaitu meringkas isi dari 3 video yang terdapat pada file yang diberikan. Tugas video kedua menjawab pertanyaan mengenai materi manajemen pemasaran. Video ketiga meringkas isi bab 1. Tugas file keempat menjawab soal bagian B yang berisi ringkasan tentang materi definisi pemasaran. F. Saya sudah bergabung di Classroom. Tugas yang diberikan di Classroom 1. Mengumpulkan tugas yang telah dikerjakan. 2. Tugas memvideo record jawaban tentang video. Saya menyerahkan tugas pertama pada tanggal 25 April, tugas kedua pada tanggal 28 April. Mengenai tugas belum ada nilai yang diberikan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Langsung saja. A. Affiliate Marketplace adalah perusahaan aplikasi marketplace yang dipasarkan dengan cara afiliasi bertingkat dengan memadukan dua pemasaran, yaitu digital marketing dan network marketing. B. Saya mengetahui affiliate marketplace dari media sosial saya, yaitu Facebook dan WhatsApp. C. Saya mendaftar di affiliate marketplace web replika saya, http://tokoaffiliate.com. D. Saya tertarik mendaftar affiliate karena pendaftarannya gratis dan tidak rumit. E. Cara kerja affiliate sederhana, membagikan link produk, lalu akan mendapatkan keuntungan atau komisi apabila ada pembelian menggunakan link tersebut. F1. Afiliator inti. Keuntungan yang kamu dapatkan ketika berhasil menjadi afiliator inti. Afiliator inti akan mendapatkan komisi tambahan atau tidak menghilangkan komisi sebelumnya dengan total komisi 23% atau affiliate margin yang dibagi menjadi 4 generasi afiliator inti. 2. Afiliator bronze adalah prestasi yang diberikan kepada para afiliator inti yang berhasil menjadikan 20 afiliator di bawahnya atau 20 jalur yang berbeda walaupun bukan kamu yang mengajaknya langsung menjadi afiliator inti. 3. Afiliator gold adalah prestasi yang diberikan kepada para afiliator bronze yang berhasil menjadikan 15 afiliator di bawahnya atau 15 jalur yang berbeda walaupun bukan kamu yang mengajaknya langsung menjadi afiliator bronze. 4. Afiliator platinum adalah prestasi yang diberikan kepada para afiliator gold yang berhasil menjadikan 10 afiliator di bawahnya atau 10 jalur berbeda walaupun bukan kamu yang mengajaknya langsung menjadi afiliator gold. 5. Afiliator diamond. Afiliator diamond adalah prestasi yang diberikan kepada para afiliator platinum berhasil menjadikan 8 afiliator di bawahnya atau 8 jalur berbeda walaupun bukan kamu yang mengajaknya langsung menjadi afiliator. Dia cara menghitung komisi AM atau AM kali 100 dalam kurung dikali 10% sama dengan komisi. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3. Langsung saja. A. Topik bab 2 mengenai perkembangan pemasaran di abad 21. Topik bab 3 mengenai perencanaan strategi pemasaran. Topik bab 4 mengenai sistem informasi pemasaran. Isi dari bab 2
2.2 faktor yang mempengaruhi situasi ekonomi saat ini pada pemasaran. Ada banyak cara pemasaran dapat dianggap sebagai subdisiplin ilmu ekonomi. Perekonomian berdampak langsung pada cara pemasaran mendorong produknya ke konsumen. Memahami hubungan antara ekonomi dan pemasaran dapat membantu pemilik bisnis mengalokasikan sumber daya pemasaran mereka dan menanggapi perubahan iklim ekonomi yang berbeda. Permintaan dan pasokan mengikuti kontur pasar. Ekonomi menggunakan konsep yang disebut the law of diminishing return untuk menjelaskan bagaimana sumber daya dapat dialokasikan untuk memaksimalkan laba atas investasi. Seiring waktu, ada kemungkinan bahwa biaya pemasaran atau iklan produk tertentu memenuhi atau melebihi jumlah uang yang Anda hasilkan dari menjual produk tersebut. Ini bisa menjadi ketika pesaing memasuki lapangan, ketika selera konsumen berubah, atau ketika titik harga Anda terlalu rendah atau terlalu tinggi. Ketika pelanggan berhenti membeli produk Anda dengan harga yang cukup cepat, Anda mendapatkan keuntungan yang semakin berkurang. Dengan kata lain, jumlah yang Anda peroleh dari investasi pemasaran Anda menyusut. Alokasi anggaran untuk bisnis. Jumlah dana yang disediakan untuk upaya pemasaran bisnis kecil menengah besar Anda secara langsung terkait dengan penjualan dan kesuksesan perusahaan Anda. Ekonomi nasional. Ekonomi nasional mempengaruhi hampir setiap bisnis kecil dan perusahaan besar dengan hampir semua cara yang memungkinkan. Ketika konsumen menghasilkan lebih sedikit, mereka menghabiskan lebih sedikit, dan ini bisa menjadi masalah terbesar Anda ketika terjadi kemerosotan ekonomi nasional atau global. Anda mungkin harus menyusun ulang pesan, teknik, dan tujuan pemasaran Anda. Tren ekonomi. Tren ekonomi seperti tren fashion. Mereka bergeser secara teratur dan didasarkan pada jumlah faktor konkret dan tidak berwujud. Misalnya, konsumen mungkin tiba-tiba memutuskan untuk menghabiskan banyak uang untuk suatu jenis atau kategori produk berdasarkan penampilannya di acara TV populer atau film blockbuster. Makmur atau bomb times. Pada saat kesuksesan ekonomi, pemasaran Anda bisa melalui tumbuh dan tak terkendali. Ketika peningkatan pemasaran membawa peningkatan penjualan, banyak bisnis kecil tergoda untuk melipat gandakan upaya mereka dengan harapan menciptakan efek bola salju. Yang sering terjadi dalam kasus ini adalah hilangnya pesan dan hilangnya selanjutnya transaksi persaingan. Bagaimana menghadapi perubahan ekonomi berurusan dengan pesaing Anda. Kecuali Anda sangat beruntung, bisnis Anda mau tidak mau harus berurusan dengan pesaing yang menawarkan produk serupa dengan harga yang sama atau bahkan lebih rendah. Utilitas ekonomi. Teori utilitas ekonomi menyatakan bahwa konsumen akan membeli barang-barang yang meningkatkan kepuasan pribadinya. Utilitas ekonomi sangat membantu dalam menjelaskan mengapa produk mewah dan barang kelas atas mendominasi pasar. Misalnya perubahan industri. Terlepas dari perubahan persaingan atau pasar yang lebih luas, bisnis terkadang juga harus menghadapi perubahan dalam industri tempat mereka beroperasi. Konsultan manajemen McKinsey telah mengidentifikasikan tren konsumen yang luas berikut ini, yang memiliki implikasi penting untuk pemasaran di berbagai segmen pasar Indonesia. Preferensi merek. Orang bisa memiliki preferensi yang lebih tinggi terhadap merek dibandingkan konsumen negara lain, ketika mereka berada di tahap perkembangan yang sama. Termasuk Cina, preferensi merek lokal sangat tinggi, dengan 60% orang Indonesia memilihnya, terutama dalam kategori makanan dan minuman. Dinamika perkotaan sangat penting untuk memahami perbedaan dinamika yang ada tidak hanya di dua kota terbesar di Jawa, Jakarta, dan Surabaya, tetapi juga kelompok kecil yang berkembang pesat di seluruh Nusantara. Menuju pasar, infrastruktur distribusi Indonesia terfragmentasi secara geografis dengan toko milik keluarga dan toko yang menjalankan dominasi dalam berbagai kategori konsumen. Namun retail modern berkembang dan menjadi lebih diterima saat salur atau baru bermunculan.
Menjadi digital. Teknologi digital memainkan peran yang semakin besar dalam menjangkau pelanggan Indonesia yang terbesar dalam beragam. Saat ini iklan televisi dan rekomendasi pribadi adalah sumber utama informasi produk konsumen. Selanjutnya persyaratan pelabelan Indonesia di Indonesia. Label untuk produk makanan juga harus mencantumkan satu indikasi produk dan daftar Badan Pengawas Obat dan Makanan serta memiliki nomor produk atau nomor ML yang diberikan oleh badan tersebut. 2. Tanggal habis tempo. 3. Nama dan alamat lengkap importir. 4. Jika produk halal, memberikan sertifikasi halal dari lembaga yang disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. 5. Kepatuhan dengan peraturan pelabelan khusus lainnya saat zat pewarna digunakan. Label untuk obat farmasi juga harus menunjukkan 1. Negara asal. 2. Sifat komposisi obat. 3. Kuantitas dan nomor registrasi dari Kementerian Kesehatan. Persyaratan produksi, distribusi, pelabelan, pengemasan, dan iklan khusus berlaku untuk kosmetik dan produk kebersihan. Selanjutnya isi bab 3. Konsep dasar perencanaan pemasaran. Untuk mengatur penjualan dan fungsi pemasaran, Anda perlu mencari cara sistematis mengidentifikasi berbagai pilihan yang tersedia, memilih satu atau lebih pilihan tersebut, dan menjadwal serta menghitung biaya dalam melakukan kegiatan pemasaran untuk mencapai sasaran. Selanjutnya, apa itu perencanaan strategi pemasaran? Perencanaan strategi pemasaran melibatkan pembuatan peta jalan untuk memberitahu Anda bagaimana Anda akan menjual produk atau layanan atau pelanggan Anda. Selanjutnya, mulailah dengan analisis situasi. Sebelum Anda dapat mengembangkan rencana, Anda perlu menentukan dengan cara di mana posisi bisnis Anda ini. Mungkin perusahaan Anda mencapai tujuan pendapatan tapi tidak meningkatkan skala atau pindah ke pasar baru jika Anda tidak mencapai tujuan. Lakukan penilaian yang jujur tentang alasannya. Selanjutnya, tentukan pelanggan ideal. Seorang pemilik bisnis yang mengatakan semua orang adalah klien saya mengandalkan konsep pemasaran luas yang berkemungkinan besar akan merusak kesuksesan penjualan. Selanjutnya, tetapkan tujuan pemasaran. Pemasaran harus mengarah pada penjualan. Tentukan bagaimana upaya pemasaran Anda meningkatkan pendapatan. Selanjutnya, pilih alat pemasaran. Setelah Anda mengenal pelanggan Anda dan apa yang ingin Anda lakukan, tentukan metode pemasaran Anda. Selanjutnya, dana anggaran. Semua membutuhkan uang dan Anda tidak ingin memastikan Anda memiliki anggaran yang memungkinkan strategi Anda berhasil, tetapi tidak membuang uang banyak demi uang pada strategi yang tidak efektif. Tetapkan anggaran untuk setiap strategi. Arti penting perencanaan pemasaran. Tidak dipungkiri bahwa perencanaan pemasaran penting. Kemampuan Anda untuk memperoleh keuntungan penjualan dipengaruhi oleh ratusan faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi dalam cara yang kompleks. Keuntungan penjualan dapat disimpulkan dalam 4 poin berikut. 1. Memaksimalkan pendapatan. 2. Memaksimalkan keuntungan. 3. Memaksimalkan return of investment. 4. Dan meminimalkan biaya. Selanjutnya, proses perencanaan pemasaran. Proses perencanaan pemasaran berkaitan dengan pedoman mengenai peluncuran suatu produk dan menjadikannya bestseller dalam kurun waktu tertentu. Perencanaan ini sebenarnya berkaitan dengan semua strategi dan kebijakan yang diadopsi oleh manajemen untuk menjual produk mereka di pasar dan mencapai target penjualan dalam rangka waktu yang ditentukan. Selanjutnya isi bab 4. Fungsi manajemen. Jelasnya, sistem informasi yang klaim mendukung manajer tidak dapat dibangun kecuali seseorang memahami apa yang dilakukan manajer dan bagaimana mereka melakukannya. Model klasik dari apa yang dilakukan manajer yang didukung oleh penulis pada tahun 1920-an seperti Henry Fayol, meski secara intuitif menarik, memiliki nilai terbatas. Sebagai bantuan untuk desain sistem informasi, model klasik mengidentifikasi 5 fungsi berikut sebagai parameter dari apa yang dilakukan manajer. 1. Perencanaan. 2. Perorganisasian. 3. Koordinasi. 4. Memutuskan. 5. Mengontrol. Misalnya, model perilaku menggambarkan 5 karakteristik manajerial. 1. Volume tinggi, kecepatan tinggi.
2. Variasi fragmentasi singkatnya. 3. Preferensi masalah saat ini ad hoc spesifik. 4. Jaringan interaksi yang kompleks atau kontak. 5. Preferensi yang kuat untuk media verbal. Selanjutnya, peran manajerial. Pittsburgh mengupayakan bahwa aktivitas manajerial terbagi dalam 3 kategori: interpersonal, pemrosesan informasi, dan pengambilan keputusan. Peran interpersonal yang penting adalah sebagai figur kepala organisasi. Kedua, seorang manajer bertindak sebagai pemimpin, berusaha untuk memotivasi bawahan. Terakhir, manajer bertindak sebagai penghubung antara berbagai tingkat organisasi dan di dalam setiap tingkat di antara tim manajemen. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sering dilihat sebagai pusat dari apa yang dilakukan manajer, suatu yang menyita berbagai besar waktu manajer. Ini adalah salah satu bintang yang paling ingin dipenuhi oleh sistem informasi, atau dengan keberhasilan yang beragam. Pengambilan keputusan dapat dibagi menjadi 3 jenis: strategis, pengendalian manajemen, dan pengendalian operasi. Selanjutnya, komponen sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran dimaksudkan untuk menyatukan item data yang berbeda ke dalam badan informasi yang koheren. Sistem informasi pemasaran seperti yang akan segera terlihat lebih dari sekadar data atau informasi mentah yang sesuai untuk tujuan pengambilan keputusan sistem. Informasi pemasaran juga menyediakan metode untuk menafsirkan informasi yang disediakan sistem informasi pemasaran. Selanjutnya, pentingnya sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran telah menyederhanakan tugas pengambilan keputusan bagi para manajer pemasaran dan juga menyediakan alat yang berguna untuk perencanaan strategis kegiatan bisnis, mengisi kesenjangan informasi. Sistem informasi pemasaran memfasilitasi perusahaan yang terlibat dalam retail global dan praktik perdagangan internasional lainnya. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka dan menyadari skenario di seluruh dunia. Memfasilitasi pengambilan keputusan. Ini adalah alat yang berguna untuk pengambilan keputusan di masa depan yang melibatkan keputusan terkait strategis operasional dan pengendalian. Perencanaan pemasaran. Sistem informasi pemasaran menilai permintaan pasar dan penjualan prospektif untuk memastikan perencanaan yang efektif dari operasional pemasaran. Persaing atas faktor non-harga. SIM digunakan untuk mengadopsi strategi persaingan non-harga. Ini memfasilitasi citra merek, penyesuaian produk, diferensiasi produk, hubungan masyarakat layanan tambahan, dan lain-lain untuk mempertahankan konsumen tanpa perang harga apapun. Pembuatan dan pemenuhan permintaan. Ini juga memberikan informasi tentang kebutuhan pelanggan. Dengan demikian, membangkitkan kebutuhan akan produk-produk yang diinginkan oleh pikiran bawah sadar konsumen melalui riset pemasaran dan kemudian memenuhi kebutuhan tersebut dalam kenyataan. Menghemat biaya dan waktu. Sistem informasi pemasaran menargetkan area masalah dan pengambilan keputusan yang diinginkan untuk menghindari pemborosan waktu, biaya, dan upaya pada aktivitas yang tidak perlu. Pencatatan data secara sistematis. Ini menyediakan pengaturan yang teratur dari data yang dikumpulkan untuk memberikan informasi yang berguna untuk perencanaan pemasaran dan pengambilan keputusan lebih lanjut, evaluasi, dan pengambilan yang lebih baik. Sistem informasi pemasaran memantau dan mengevaluasi operasi dan program pemasaran. Ini juga memungkinkan untuk mengambil tindakan korektif jika tidak memperoleh hasil yang diinginkan. Mengatasi lingkungan pemasaran dan tren. Ini secara teratur mengawasi setiap tren yang berubah dalam lingkungan ekonomi, politik, teknologi, dan persaingan. Ini membantu untuk meraih peluang baru dan mempersiapkan diri untuk tantangan yang akan datang. Selanjutnya, karakteristik sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran saat ini digunakan oleh semua jenis organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif dan kesuksesan dalam bisnis mereka. Sistem berbasis komputer. Dalam sistem informasi pemasaran, semua informasi dikumpulkan, dianalisis dan dikomunikasikan melalui perangkat komputer, dan di informasi pemasaran yang berguna disimpan dalam mikrofilm. Informasi cepat, selektif, dan akurat. Organisasi dapat memelihara database pemasaran yang relevan
melalui sistem informasi pemasaran yang dapat diakses dengan segera dan akurat kapan saja. Aksesibilitas mudah. Informasi yang dikelola dengan bantuan sistem informasi pemasaran dapat dengan mudah dilihat dan digunakan melalui sistem komputer. Komponen yang berhubungan. Dalam keputusan pemasaran dan komunikasi, keempat komponen tersebut saling terkait, yaitu informasi yang diberikan oleh satu elemen berguna untuk berfungsinya aspek lainnya. Komponen yang saling berhubungan ini meliputi laporan internal, riset pemasaran, intelijen pemasaran, dan sistem pendukung keputusan pemasaran. Berorientasi masa depan. Sistem informasi pemasaran memulai perumusan strategi dan perencanaan untuk operasi pemasaran di masa depan. Mendukung pengambilan keputusan. Karena sistem ini menyediakan database pemasaran yang akurat, tentunya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan secara instan oleh manajer pemasaran. Informasi yang konsisten. Sistem informasi pemasaran memungkinkan manajemen dan mengambil keputusan untuk menilai informasi pemasaran yang relevan, dipercayai, dan berharga. Berlaku di semua tingkat manajemen. Setiap manajer menggunakan sistem informasi pemasaran untuk memutuskan strategi, rencana kebijakan, dan prosedur pemasaran yang disiapkan di semua tingkat manajerial. Selanjutnya, B. Menurut Philip Kotler, manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan pengandalan program yang dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang diinginkan dengan pasar sasaran untuk tujuan mencapai tujuan organisasi. Jadi bisa dikatakan bahwa manajemen pemasaran adalah tugas penting dan kreatif untuk memberikan kepuasan kepada konsumen dan dengan demikian menghasilkan laba melalui permintaan konsumen. Konsep pemasaran atau filosofi manajemen pemasaran mengacu pada filosofi yang digunakan oleh bisnis untuk mengarahkan upaya pemasaran mereka. Terlebih khusus, konsep pemasaran menunjukkan filosofi yang digunakan bisnis untuk mengidentifikasikan dan memenuhi kebutuhan pelanggannya. Melalui konsumen dan perusahaan, filosofi atau konsep yang sama dalam pemasaran tidak serta-merta dapat membantu semua jenis bisnis. Jadi beda jenis bisnis besar juga filosofi manajemen pemasaran atau konsep pemasaran yang diterapkan. Bisnis yang sama sekalipun juga tidak serta bisa menerapkan konsep pemasaran. Karena itulah pemasaran dinyatakan sebagai sebuah seni. Untuk membahas hal ini akan diuraikan dalam bentuk penjelasan dan contoh perusahaan yang menerapkan pemasaran disertai kelemahan dari masing-masing konsep-konsepnya. C. Menurut saya, marketing memenuhi kehidupan di masa depan mendatang karena dapat menghubungkan sebuah brand dengan calon konsumen, dan agar bisa terhubung dengan baik tentunya dalam marketing harus dapat proses identifikasi seperti kebutuhan calon pelanggan serta bagaimana cara perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut. D. Konsep produksi. Fokus pada produksi yang efisien dan menghasilkan produk dengan biaya rendah. Konsep ini cenderung mengabaikan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Konsep produk. Fokus pada kualitas produk dan desain dan ciri-ciri yang unik. Konsep ini menganggap bahwa produk yang berkualitas akan menarik pelanggan tanpa memperhatikan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, konsep penjualan. Fokus pada penjualan aktif dan promosi produk. Konsep ini mengasumsi bahwa konsumen tidak akan membeli produk tanpa dorongan dari perusahaan. Dan yang terakhir, konsep pemasaran. Fokus pada memahami dan memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan menawarkan nilai yang lebih baik daripada pesaing. Konsep ini menekankan pada membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Sekian jawaban dari saya tentang UTS. Sekian, terima kasih.